bawain Xborg. Jadi nggak heran untuk Xborg akhirnya bisa muncul karena emang mereka butuh tipikal jungler yang tanky. Karena secara damage udah cukup di arah mid lane dan juga di area god lane-nya ada Yves dan juga Ascension. Ini tapi kita satu suara tiba-tiba nih. Time prediction ini. Aduh, Jarang terjadi loh. Kalau aku tahu Kak Gio vote EVOS, berarti aku akan vote Iksan sebenarnya. Sama. Pemikirannya mah. Yang penting nggak sama kan kita kan. Iya, yaudah diganti anggap aja saya 3-0 Ikson ya teman-teman. Kok gitu sih? Kenapa 3-0? Ya, 3-0 emang nggak boleh. Nih. Oke, ini adalah hero-hero yang sudah digunakan oleh keduanya. Dari EVOS Icon dan juga Ikson. Jujur kalau ngelihat dari performa tim Ikson, ya bisa dibilang cukup baik dengan hero-hero yang mereka pilih. Jadi kita langsung membawa kalian menuju ke match pertama kita pada hari ini. EVOS berhadapan dengan Ikson. So, let's go to Land of Dawn. Oke, selamat datang di dalam Land of Dawn dan kita bakal langsung melihat apakah early potential dengan adanya Radrin ini benar-benar bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari EVOS atau justru akan terjawab karena mereka membawakan Xbox juga ya buat teman-teman dari Ikson TRD. Sementara itu untuk rotasi, jujur Khalid sama Yves harusnya akan cukup strong. Tapi ternyata tadi ada pressure tambahan juga yang bisa diberikan sama Daniel bersama Aleva. Gangguan di area Little Wanderer. Bertiga nih, di retry aja sama Sense langsung didapatkan Little Wanderer-nya juga. Ya, tapi kalau dari emblem nih Navin. Secara emblem harusnya ini masih cukup normal lah ya. Dari Clevis-nya bakal build ke arah tank, tapi menyelipkan ke arah Trill dan juga Impure Rage. Jadi memang bakal cukup besar dari damage-nya. Tapi Daniel, waduh, langsung Lantern Flare mengangkat ke arah Uzivert. Tapi Danielnya udah cukup sekar tadi ya, kena Void Blast, Void Crystal. Panjang banget itu karpet. Cuman ini agak serem sih buat emblem build dari Iksan. Mereka banyak banget yang bawain damage, kayak dari Iko-nya bawain penetrasi, terus Uzivert-nya juga bawain Trill. Jadi bahkan hero-hero tanknya sekalipun akan tetap bisa nge-deliver damage. Sama halnya dengan apa yang dibawakan sama EVOS Icon, cuma bedanya semuanya akan sangat dibebankan kepada Aleva seorang diri. Utility ya kalau dari emblemnya untuk EVOS Icon. Kalau dari Daniel sendiri kan emang lebih butuh jalan ya. Dia dengan Wilderness, dengan Agility, dia membantu untuk rotasi cepat. Namun di bawah ternyata ZYY udah cukup mendominasi nih terhadap Exxon. Sementara Randy yang bakal coba untuk dihantam, bahkan flicker di pagi hari di saat mode turtle. Mahal sih pergerakan dari Exxon. Iya, ini masalahnya mau masuk ke area turtle dan setup berarti udah mulai bisa dicicil terlebih dahulu dari Iksan. Yap, bahkan belum level 4 dari Randy-nya, energi eruption mulai dibuka. Bahkan sekarang ada Brave Fighter, Clevis mencoba untuk mundur, namun keadaan mulai sulit untuk dirinya. Terangkat dengan Lantern Flare, 2 kali ini yang diangkat. Iko menjadi target berikutnya, dan lihat Turtle sudah diamankan dengan baik oleh Sense. Wah, terusir habis-habisan ya. Mau coba untuk Vengeance, Iko tertampar dengan Final Slash, ada flicker yang digunakan, terpaksa Iko-nya menyelamatkan diri. Iya, ini zone out yang maksimal banget tadi terjadi, di mana Clevisnya akhirnya nggak bisa mendekat ke area Turtle, dan Jeng Miner juga tadi kayak baru level keempat sehingga belum ada real world manipulation yang bisa dibuka. Makanya dibukanya tadi pas Clevisnya justru udah ditumbangkan terlebih dahulu dan jadinya gak bisa terlalu maksimal untuk ngedeliver damage. Secara item build ini juga masih sangat amat minim, tapi yang jelas akan build ke arah full damage seharusnya dari Ascension-nya. Sama halnya dengan Xborg, ini bakal tambahin dulu ke arah output damage-nya dan Elegant Gem saja yang sudah dipegang sama seorang Chusin sejauh ini. Saya digocek-gocek nih, Brave Fighter digocek dengan adanya Vengeance dari Randy. Aman nih abang-abang Diamond EXP lain nih. Counter Strike dari ZYY udah jadi. Akan cukup cepat harusnya, apalagi dibawain emblem ke arah Healing Spree juga, jadi nanti tim fight jangka panjang bisa banget dimainin sama ZYY, tapi ditabrak. Ini dia, ada flicker dari Jeng Miner, ada Raging Sandstorm pula. Iko bakal coba untuk dikejar. Solo kill dilakukan oleh Randy. Membuktikan kelasnya, namun ternyata dengan HP yang tersisa, Clevis siap untuk bersih-bersih di area top lane. Killnya didapetin sama sang jungler ya sebenarnya, jadi meskipun sama-sama hilang, tapi siapa yang ngedapetin poinnya sih menurutku yang lebih penting buat di momen seperti ini. Dan gak ada keuntungan lain dari Platinum Gold juga sebenarnya masih imbang di area XP lane. Nah yang menarik juga untuk Turtle selanjutnya sih. Karena kedua belah gold lane udah bisa mulai join ke area team fight. Yang jadi pertanyaan apakah item dari Obsidia ini udah cukup. Karena kan Obsidia lumayan scaling ya, dia butuh banget itemizations untuk attack speednya dia ataupun untuk tambahan dari output damage-nya. Sementara itu
dengan banyaknya area of effect dari Ixon, mampukah mereka menutup garis satu? Wow, ada flicker dan juga final slash barusan dari Randy. Pergerakannya begitu mahal bersama dengan reward manipulation. Terangkat dengan laser flare. Jeng Minerga selamat, bahkan sekarang Uzifer dalam masalah cukup besar. Selesai sudah nyawanya, tapi Clevis udah nggak ada lagi armor yang menghiasi tubuhnya. Tidak ada Fraga armor dan kali ini Exor menjadi eksekutor. 4 player yang benar-benar bisa diganggu banget, gak dikasih kesempatan untuk bisa keluar. Dan sekarang pertandingan gold akan dikonsumsi juga oleh EVOS Icon, terutama di tangan Exor sih. Ini opsi dia yang sekarang udah masuk ke tahap berbahaya ya, dan gangguan ke area purple buff juga Kak Gio. Ya, bakal diambil begitu saja ya untuk sense. Begitu tinggi ya sense-nya. Oh. Dan pergerakan juga make sense. Iya. Terus apa lagi? Dan aku melihat dia itu punya sense of belonging. Sense of belonging. Oke, udah cukup deh kayaknya ya. Apalagi sekarang udah mulai ada satu buah pergerakan dari Uzifer, tapi sebagai pergerakan defensif aja. Ini Glorious Cafe-nya bener-bener gak sayang-sayang loh. Iya. Dia kayak buka ya udah buka aja, yang penting keusir. Ganggu banget, bahkan tadi udah ada Raging Sandstorm yang keluar juga dari Uzifer ketika Glorious Cafe kebuka. Terus sekarang mulai kelihatan gerak-gerik dari Sense itu sendiri. Akan coba nonton Shocker dari ZYY. Randy siap untuk menumpas. Dengan interfere juga, Faces-nya bakal menyala. Tidak pernah kita melihat adanya Last Insanity, tapi Final Slash Uzifer dalam bahasa yang cukup besar. Sama sudah riwayat dari tangan Daniel, terkapar Final Slash begitu mematikan bersama dengan Faces mulai Randy. Sakit sekali damage yang dihasilkan dari Arlot tersebut. Wah, ini Randy benar-benar menunjukkan kelasnya sih. Dengan double kill yang bisa diamankan, berarti satu outer turret ini harusnya resmi menjadi milik dari EVOS Icon. Tapi untuk Ixon, nampaknya masih banyak banget ya PR buat mereka di area team fight. Mulai dari positioning yang gak terlalu enak karena bisa kejawab sama Arlot. Terus juga secara output damage, ini belum ada sama sekali. Untuk Clevis juga karena tumbang 3 kali dia nggak bisa ngedeliver damage secara itemization baru ke arah War X tadi seharusnya. Dan ZYY terlihat beberapa kali belum bisa join ke area teamfight juga. Jadi agak susah buat Ixon memenangkan teamfightnya. Beda banget sama EVOS Icon yang udah bebas mereka. Bahkan damage dari Sense tadi juga udah gede banget. 7 total assist untuk Sense sendiri. Ngeri ya, 7 loh. 007 dia, agent. Wih, apa namanya? James Bond. Iya. Tapi Clevis dari tadi gak pernah kita lihat. Oh, ada Randy di pada saya masih kena di ujungnya. Uzifer dia bakal coba untuk menjadi target operasi dan dituju sudah nyawanya Randy dan Randy. Nama besar dari EVOS Icon benar-benar menunjukkan kualitas permainannya. Ini minggu depan harga naik nih kayaknya. Harga naik. Karena harga naik. Impact-nya benar-benar besar banget dan sekarang ngebuat dari EVOS Icon pegang keunggulan sampai 5.700 gold. Area-area di sekitar rumah dari Ixon juga udah mulai bisa diganggu. Opsi dia juga mungkin bisa ngedapetin outer turret. Dan memang secara itemizations ini tuh belum ada damage pasti sebenarnya dari Randy, baru Oracle. Kayaknya Randy bakal susah sih untuk bergerak. Pasti bisa bertahan dengan Vengeance-nya. Masih terus-terusan bakal mencoba untuk all-play. Last Season ini coba untuk meledak. Akhirnya ter-shutdown. Tapi sebelum itu kita lihat bagaimana Randy masih berjuang mati-matian loh. Wah, boleh-boleh sih itu gocek-gocekannya ya. Nge-buying time juga, tapi sayangnya nggak ada pertukaran yang benar-benar hadir ya dari EVOS Icon. Karena secara auto turret di area mid lane pun belum bisa diruntuhkan secara maksimal. Hanya 2 auto turret aja sejauh ini. Dan dari Ixon, karena Clevis dapetin 1 poin eliminasi tambahan lagi. Ini mungkin bisa jadi jendela buat mereka keluar dari keterpurukan yang sekarang lagi terjadi buat Ixon sendiri. Dan ZYY sih yang aku masih tunggu karena dia fokus farming. Cuman masalahnya tetap ketinggalan 1 level diberikan dengan seorang Exor yang pegang 2 poin eliminasi di early. Iya ya. Dari Exor sih udah enak banget ya, 2 point kill, 2 assist. Dan selalu dijagain terus tuh dari tadi dia sama Aleva. Kayak gak dikasih kemana-mana, selalu harus berdua. Karena dia menjadi jawaban sebagai damager nantinya. Selain dari Randy ya. Ya, dan posisinya memang secara itemization sini juga udah mulai berkembang cukup banyak buat Exornya sendiri. Jadi gak heran nanti kalau misalnya masuk area team fight dia udah kerasa sakit banget tiba-tiba Sky Pierce-nya tapi ada di Daniel nih. Aku gak tahu apakah Exornya juga bakal bikin Sky Pierce karena berarti bakal berbagi juga. Dan sebenarnya nggak jadi sebuah masalah sih kalau misalnya dua-duanya emang pengen bikin Sky Pierce karena junglernya juga jungler tank kan. Masalah sih. Masalah ya? Kamu nggak ikhlas ya kalau bagi-bagi ya? Enggak. Aku tipe yang nggak apa-apa sih kalau mau bagi-bagi.
Aku masalah sih kalau misalnya Skypers 2 tuh kayak ganggu aja sih. Tapi ada gangguan juga dengan ada Lander Flare. Si YY termakan, ada satu Final Slash. Membukalah sisa niti defensif yang dilakukan oleh Clavis. Membuat kali ini udah gak ada Fraga Armor. Tidak ada ultimate juga. Ini membuka celah bagi Force Icon mendapatkan Lord yang pertama. Iya, masalahnya si YY sih yang tumbang. Ini dari 5 player, kenapa harus di YY? Karena itu jadinya fatal banget dan rugi banget bahkan. Lucifer-nya tertampar Final Slash, udah flicker dari Raging Sandstorm, terangkat jiwa raganya. Bahkan sebelum terangkat udah terkena dari Vengeance yang membuat tumbang 4 kali. Wah, posisinya nggak enak sih tadi. Dia sendirian, terus juga masih di area river. Sementara dari EVOS Icon-nya udah main agresif banget. Bahkan sekarang dari EVOS Icon mereka tinggal nunggu Lord-nya buat bisa masuk dan lakukan invasi sampai ke area inner turret. Purple Buff kayaknya udah bisa diikhlaskan aja sih buat sekarang. Dan bahkan inner turret-nya pecah sebelum wave minion yang besarnya datang. Holy Defense. Agresif lagi nih dengan adanya Glorious by the way, ada Lander Flare, Clavis benar-benar dibuat tidak bisa berdaya. Sulit untuk ngapa-ngapain ya. Inner turret nih kayaknya Nevin dapat nih harusnya. Bisa sih ya, inner turret dapat. Lucifer, gak ada flicker, gak ada Raging Sandstorm. Tamat sudah di tangan dari Exor. Wah, tapi sendirian juga sih Uzivert. Dan kayaknya range untuk ngasih backupan damage tadi belum nyampe. Jadi lebih baik untuk melakukan defensif sebenarnya. Kalau defense sudah mulai pecah lagi. Dan sekarang Golden Staff jadi Exor. Sudah diamankan gak Gio? Wah ngeri ya damage-nya, tapi lihat di arah belakangnya. Iko dengan masalah. Vengeance jalan terus dari Randy. Mimpi buruk untuk Ixel TRB. Karena Randy benar-benar menjadi satu momok yang begitu mengerikan. Vengeance-nya, Final Slash-nya, dan kali ini best turret dari bottom lane-nya sudah hancur lebur untuk mereka. Di bawah menit 11 bahkan tadi udah bisa dihancurkan. Memang sebenarnya masih ada defense high ground yang cukup kuat dari Yves seharusnya. Tapi aku gak tahu nih apakah secara damage buat si YY ini udah bisa maksimal juga karena sekarang dipaksa lagi. Lagi dan lagi Last Insanity untuk defensif. Belum ada Immortal yang membalik punya, ada Final Slash yang connect lagi dari Randy. Randy mencari posisi yang lebih tepat. Glorious Fairway dibuka untuk kabur saja setelah mereka bisa dapetin base turret di arah mid lane. Wih, tapi udah cair-cair sih ini dapetin 2 base turret ya. Bahkan secara gold langsung mengejar hampir 10.000. Sekarang perbedaan goldnya gak heran secara damage emang udah timbang banget. Players gold tertinggi Exor, tapi lihat keduanya Randy cuy. Bukan dari gold lane lawan yang biasanya kan bakal ngejar ya buat Isenshin-nya. Ini Isenshin-nya malah di posisi yang ketiga setelah adanya Randy. Gak heran dengan 8 poin eliminasi bagi Arlott. Ngeri banget Randy ya? Iya. Randy Pangalila. Ah, bukan. Apa Skypersnya kasih Randy aja? Ya jangan. Tadi item belum ya? Aku belum lihat dari Exor nih punya apa. Apakah dia bikin ke Skypers kah? Nah itu dia tuh. Oh enggak, ternyata di Nevin. Berarti dia Skypersnya early-nya untuk Daniel aja. Mengalah dia ya. Luar biasa. Karena aku tidak akan mengalah pastinya Kamu kalau di posisi misalnya dia. jadi Exor nih. Kamu di in game bakal minta Skypers atau kamu kasih ke Cusin? Aku bikin lah, mau Cusin yang bikin ya udah aku tetap bikin lah. Tetap bikin lah. That's why ya. Iya, that's why lah kita nggak jadi pro player kayak Gio ya. Nah, ini sekarang sebenarnya buat Jeng Minernya udah punya Ice Queen One dengan Glowing One. Tapi jelas untuk penetrasi pada hero-hero yang sangat tebal, ini belum bisa dilakukan. Satu Venusnya tadi sebagai percobaan dan sekarang Lordnya. Ditempelin dengan Glorious by the way. Coba maju ke arah depan dan hilang sudah Iko begitu cepat di tangan dari Exor. Kembali sisa niti yang kita lihat hanya untuk defensif saja. Udah gak ketahan lagi ya. Export-nya lumayan terbully di game ini, agak digangguin terus sampai 3 kali death. Terus juga frontliner kayak Pulapu dan juga Khalid ini nggak punya defensive power yang cukup sih jika dibandingkan dengan output damage yang udah mulai bisa diberikan. Dan ya ini terlihat juga full itemizations dari Obsidian-nya. Dimana Wind of Nature udah dipegang juga full item berarti. Iya, udah full item. Ada Malefic dan ini sih yang bahaya. Hand of Bone jadi makin lebih bisa menjauh lagi dari segi presisi. Sama dengan Flicker menuju ke arah satu pemain yaitu Exor. Tapi ternyata Iko dan Uzivert menjadi korban. Final Slice kembali dihadirkan bersama dengan Pressure Ward. Dan akhirnya best turret terbuka lebar untuk EVOS Icon di game yang pertama. Congratulations, satu game pertama bisa dibuka dengan baik oleh teman-teman dari EVOS. Dan terlihat ya bagaimana impact yang cukup besar juga tadi dari seorang Randy dengan Arlott-nya. Terus
mereka berhasil menutup winning condition buat Ixon sih menurutku. Karena apa yang dibawakan sama Ixon kan mereka pengen menangin area river, mereka pengen menangin area off effect dengan ngebawa Yves dan juga Khalid. Tapi ternyata masalah early game itu bisa dilakukan sama EVOS dengan sangat baik. Hylosnya juga berani banget untuk bener-bener main tabrak Blurry's Pathway, nggak disayang-sayang sama dia. Buka aja kapanpun Blurry's Pathway-nya ready. Dan X-Board yang jadinya nggak works ya untuk di dalam game kali ini. Bukan karena hero-nya, tapi menurutku lebih ke posisi dia ternyata ke zone out banget sama Arlott mungkin. Terus juga ada Chuzin di sini kan yang bisa melakukan pergeseran-pergeseran. Bahkan tadi sempat aku lihat momen di area objektif dia buka Last Insanity tapi tetap gak bisa dapetin retribution powernya. Nah itu sama katanya suruh tahan apa sih? Tahan 5 detik tuh ya. 5 detik? Iya. 5 menit tuh? Enak dah file requirement-nya. Beuh. Kalau jalan. Iya, seenak nasi padang hari ini ya. Wah kacau sih pakai rendang. Tapi ya aku setuju ini follow up damage soalnya kan area of effect juga ya. Ada Cloud, ada Lilia. Dua-duanya bisa nge-follow up secara langsung. Tapi sama halnya sih dengan teman-teman dari EVOS. Karena mereka punya Gatot Kaca serta Lapu-Lapu sebagai initiator. Tinggal gimana eksekusinya nanti. Ya, Varsya kemungkinan besar akan pakai Purify dengan hal-hal seperti ini. Dicegat sama Guinevere. Atau ya Flicker juga masih oke sih untuk menghindar. Tapi we'll see. Yang udah pasti Exorcia harus pakai Purify mau gak mau. Iya. Nah, penentuan yang juga ya, karena dengan satu game yang tadi sudah dipegang oleh EVOS, mampukah dari Ixon menyamakan posisi mereka? Alright, no Purify untuk teman-teman dari EVOS Icon. Akankah Clevis menunjukkan lompatan indahnya di game kedua? Menjadi 1-1 atau 2-0? Kita bakal saksikan dan kita akan masuk ke dalam Land of Dawn. Nggak pakai Purify ya? Iya. Cukup mengejutkan sih. Aku agak kaget juga ngelihatnya, karena masalahnya Gwyn, Terizla, Iya. bahkan Hylos juga ini bisa di debuff ya untuk efek slownya. Bahkan di MPL Malaysia tuh ada waktu itu lawan Gwyn, Purify-nya 4. Nice. Serespek itu. Nice. Dan itu jadi gampang banget kan, karena udah nggak ada target lagi Itu selanjutnya. belajar dari Gwyn Gio itu. Gwyn kembangan bos. Iya makanya, jadi Gwyn ini cukup mengerikan dan entah apa yang nanti akan dilakukan sama EVOS untuk ngejawab tanpa hadirnya Purify. Mungkin lebih ke pergerakan yang lebih cepat ya yang akan mereka cari. Karena sekarang efek stun. Kali ini Aleva dia bakal menerima banyak side damage dari adanya Energy Boom. Marah. Marah. Marah dia, mengamuk dia ya. Dan ya sejauh ini memang belum ada pergerakan yang terlalu agresif lagi di sisi XP lane ataupun di area gold lane-nya. Lebih ke arah trio mid aja siapa yang bisa lebih menguasai bagian rivernya. Karena ini sangat dibutuhkan ya buat seorang Lancelot terutama sebagai assassin. Ngerinya dengan adanya puncture sang-sang sing-sing Jing Miner yang tadi dituju. Wah, lumayan nih, ngeri-ngeri sedap juga. Nah, kayaknya bukan tipikal yang bisa invade ke arah jungle juga sih ya. Hey, ini ada satu file requirement juga special migration. Randy tertangkap basah di arah bawah. Itu yang kita bilang, kadang nggak ada escape lagi. Kalau misalnya udah kena ke arah file requirement, kecuali nanti item defensifnya udah lebih banyak kali ya. Yeah. Itu mungkin bisa lepas gitu aja. Tapi masalahnya kalau mengandalkan hal itu berarti harus nunggu sampai ke area mid game, late game. Sementara sekarang early game-nya kayaknya ini bahkan sense sekalipun agak ragu kayak buat masuk ke area turtle dan berarti free turtle untuk Ixon. Udah pasti ya. Udah diberikan untuk Clevis dan kawan-kawan dan gak ada pertukaran yang dilakukan sama EVOS Icon karena dari saya juga fokus untuk ngambil ke arah bawah dulu. Oh, ada yang tertangkap dari Daniel. Clevis. Ngeri banget main Gwyn-nya. Udah dapat 2. Nah itu akhirnya nggak perlu combo lagi karena dia sendiri build ke arah damage pastinya buat di arah jungler. Terus sekarang juga rotasi ke area top lane sudah mulai dilakukan. Defensive power hanya ke arah Gatot Kaca aja berarti dari EVOS Icon. Karena rasanya dari Lapu-Lapu akan cari damage-nya dulu buat di awal. Jadi ya GWS Gatot Kaca sih di game ini. Ini juga mau langsung ke concentrated ya untuk Clevis-nya. Jadi akan ada Lifestyle-nya jaksel banget bro. Iya, kayak hidup ya dari Guinevere ya, mahal. Nah abis itu dia bisa langsung winter loh. Jadi kayak aman ya, aman banget. Aman banget, gokil. Ini gak ada Purify masalahnya sih. Langsung kejawab kan sama 2 poin kill yang dipegang sama Clevis. Iya. Ya cukup
susah ya buat dilakukan sama EVOS Icon kalau udah kayak gini. Tapi ya mereka harus bertanggung jawab sih dengan apa yang mereka lakukan juga. Jadi itu yang kita nantikan, jawaban seperti apa dari EVOS Icon yang mereka persiapkan. Sementara itu buat di arah early game, perbedaan goldnya udah menuju ke angka 1000 setidaknya dari Ixon. Mereka kerasa banget lebih unggul. Dan kayak bakal ada trapping sih ini di area top lane. Mengingat ada 2 pemain ya, tapi ternyata masih bisa dijaga dengan cukup baik oleh Uzi Vert. Iko udah punya War X sekarang. Iya ya, item pertama langsung War X untuk spell farmnya dia. Ada Turtle juga ya bakal segera muncul sesaat lagi di Land of Dawn. Tinggal gimana nantinya nih ya dari Clevis bisa membuat sesuatu gebrakan yang berbahaya. Karena udah di screening buat nih. Purple buff udah coba untuk dipantau ya. Wah ini EVOS mau kontes kah? Dicari Iko? Kayaknya sih dengan ada Tondros juga yang dilakukan. Iko masih memilih untuk mundur. Gak ada yang tahu Clevis ada di mana. Daniel ini kalau misalnya dia buka Paradise Strike dan ke gap sama Clevis sih bahaya banget ya. Iya. Udah kena cek tuh tapi tadi barusan ya Paradise Strike. Langsung Paradise Strike terhadap Iko. Masih belum ada Brave Fighter, masih ditahan juga. Exor tiba-tiba hadir. AOG diantarkan. Dan kali ini lompatan dari Special Migration masih belum mengenai siapa-siapa. Tunjukkan Jaman Force. Menumbangkan banyak player dan sekarang Blazing 2 dia dihadirkan masih belum bisa untuk melakukan apa-apa. Karena 3 player in total dari Ixon. Tamat riwayatnya. Jujur nggak expect. Iya. Jujur sangat tidak menduga permainan dari EVOS Icon yang benar-benar galak diinisiasikan dengan Avatar of Guardian tadi dan ternyata belum bisa dijawab sama Ixon. Dari Clevisnya tadi harus ikut tumbang, terus juga posisi dari Jack Miner berarti belum bisa ngedeliver damage secara maksimal. Dan sekarang dengan keunggulan kecil sih sebenarnya ya dari 3 poin eliminasi dari EVOS Icon karena kan mereka tadi sempat tertinggal. Mereka udah bisa juga memberikan pressure tambahan di area top lane dan Uzi Vert. Galak bener nih Uzi Vert nih, langsung Jonas by the way ke depan. Alexa dituju dengan ada Special Migration Fire Requiem. Tamat sudah dari Aleva nggak bisa bergerak. Tapi Tondros membuat dari Clevis hilang. Penalty zone menuju ke arah Sense. Ada flicker dari Exor. Blazing 2 diantarkan oleh ZYY pula. Masih aman dari gebrakan-gebrakan tapi ready. Datang layaknya pahlawan dengan Brave Fighter. Sense dalam keadaan yang cukup sekarat. Masih bisa mundur untungnya. Clevis lagi nih masalahnya yang harus tumbang. Dan kembali lagi Feather Art Strike untuk memberikan pressure tambahan ZYY dipaksa untuk menjauh lebih dalam lagi. Tapi masalahnya ZYY pun kayaknya masih pengen melakukan kontes ini area top lane. Wings by Wings juga harus tertrigger. Menarik sih ngelihat matchup dari kedua belah god lanernya. Karena dua-duanya juga masih dalam tahap merintis ya. Mencari pundi-pundi gold lagi untuk mendapatkan ke arah item decisions. Tapi backupannya sih yang serem justru Gatot Kaca sama Farsha sih boleh-boleh. Ya mereka bukan pewaris soalnya. Bukan ya, di situ letak asiknya. Letak asiknya. Oke. Ternyata di early yang dipegang sama Ixon, kekuatan dari Clevis sudah mulai perlahan bersirna ya. Tapi Paradise Strike dihantarkan, Uzi Vert dalam masalah. Sono ada Synchrovision membuat dari Uzi Vert tumbang. Beserta dengan Revitalize yang tadi dikeluarkan. Migration Fire Requiem, tepat sasaran Daniel. Kembali menjadi korban. Iya, ini berarti dari Ixon harusnya mainnya lebih ke arah pick off kali ya. Dibandingkan dengan team fight full karena kita udah ngeliat nih satu sampelnya ketika EVOS Icon bermain secara komplit 5 pemain. Tapi masalahnya sekarang diganggu lagi area purple buff-nya juga. Cuman posisi Uzi Vert tadi juga nggak terlalu enak ya. Dia jauh banget sendirian dan nggak ada follow up damage. Beda halnya kalau misalnya Aleva mainnya sendiri di depan. Dia punya opsi damage-nya banyak banget nih. Farsha bisa langsung Wings by Wings. Terus juga kita tahu Harriet ini juga lumayan cepet ya buat bisa nge-follow up team fight. Sense. Item execution untuk mundur. Tadi sempat sakit juga damage yang diantarkan dari Tondros dan juga puncture-nya. Sementara backup terhadap Sense jadi cepet sih. Yakin ini bener aja lompatan seperti tadi yang dilakukan Exor dalam masa dan masih selamat rupanya. Dibalaskan dengan ada Paradise Strike juga Jaman Force. Randy hadir untuk kekat perjalanan pulang dari anak-anak Ixon. Tondros yang mematikan dari Sense. Membuat dari EVOS Icon membalaskan dengan double kill-nya untuk Exor bersama dengan Outer Middle Turret. Bisa ternyata penggunaan Flicker di sini untuk main agresif ya. Jadi nggak butuh Purify karena mereka benar-benar pengen main tabrak banget. Gila loh. Aku pikir tadi Exor pasti tumbang loh. Tidak semudah itu ternyata. Kayak butuh Lilia deh untuk follow up. ZYY. Wow.
Wah itu pergerakan berat sih, dia benar-benar ngejar karena Daniel. Ternyata ada Sense di sana. Wih, Clavis. Ya, mulai diantarkan damage ya, Clavis menjadi korban pertama. Dengan ada Randy dengan Brave Fighter, penalti zone menuju ke arah Randy. Namun, damage dari Randy cukup besar untuk sekarang. Aleva menjadi garda terdepan, menahan 3 damage sekaligus, tapi tiba-tiba Sense melakukan pergerakan manuver yang berbahaya. Namun damage-nya belum terlalu cukup untungnya. Gak ada stun pasti ya, lagi-lagi kecuali dari seorang Clavis yang sayangnya di take down tadi. Feather Art Strike demi bisa ngedapetin purple buff juga. Dan EVOS Icon sekarang udah pegang 7.000 gold lebih unggul. Dan ya, ini agak susah sih, karena berarti Clavis sudah gak punya target lagi buat sekarang. Kalaupun ke arah Exor, harus ada follow up damage dari Lilia atau mungkin dari Cloud-nya juga. Target yang paling empuk selanjutnya mungkin Daniel. Tadi udah sempat terlihat ya Danielnya masih bisa ke pick off juga. Tapi yang disayangkan adalah dari tadi poin killnya tuh bukan ke arah Clavis. Tapi selalu ke arah assist-nya kan. Iya, dia sekarang udah bagian umpan-umpan aja sekarang. Gol pertama didapatkan secara cuma-cuma Nevin. EVOS Icon jadi semakin kaya raya, udah menjadi pewaris sekarang. Udah gak jadi perintis lagi nih. Exornya 303. Jadi Holy Crystal barusan. Itu udah pedih banget sih. Beda banget ya sama nasib ZYY, ketimpangan ekonominya kerasa banget di sini. Sementara itu Clavis ini adalah Gwyn jungler, jadi abis dia buka Violet Requiem gak bisa tuh escape flicker gitu tuh gak bisa ya. Dan itu yang mungkin bakal mempersulit buat posisi defensif kayak gini, hanya mengandalkan output damage dari Clear Wave Lilia dan juga Cloud. Apakah itu akan cukup karena Cloud ya? Waduh! ZYY ketahuan rupanya. Dan sekarang dari depan, lihat bagaimana Aleva puncture. Sang-sang sing-sing bisa mendengar Tondros, begitu lincah tangan dari Sense. Best turret di arah tengah sudah dihancurkan. Target operasi dari EVOS Icon menuju ke arah top lane. Best turret di arah topnya bahkan coba untuk dituju, namun masih belum bisa. Harus menunggu ke arah wave minion selanjutnya, tapi satu base turret ini juga udah menguntungkan. Karena di bawah menit 11 loh, mereka lagi-lagi bisa ngedapatin hal itu. Dan sudah pasti Clavis akan ketinggalan 4 level perbedaan dibandingkan dengan seorang Sense. Jadi udah kerasa banget ya dominasi dari EVOS Icon ini sejauh apa. Gila ya. Bener-bener farming pattern yang kencang banget dari Assassin ya, terutama Sense. Bakal coba untuk dituju begitu saja, The Brave Fighter ini dibuka, Tondros. Julius Fairway ternyata tidak mampu dan bahkan DBS dari Randy. Benar-benar mematikan, ditopang dengan adanya satu Feather Ice Strike. Bersama dengan Summon Force, Chronodes, Synchro Vision, semua DBS masuk ke dalam. AOG juga bahkan. Akhirnya 3 player tumbang. Tondros mulai dihadirkan, Sense. Ngeri banget pergerakan dari Lancelot-nya. Ya, lalu mengerikan juga dan sekarang satu base turret kembali lagi menjadi milik dari EVOS Icon. Radiant Armor di tangan seorang Randy makin memperbesar lagi defensive powernya. Tapi masalahnya dengan 3-4 player mungkin yang akan segera kembali di Uzivertnya. Sakit, sakit banget dan Jengminernya hampir bisa ditumbangkan. Dari Feather Ice Strike. Tanpa Lord, 2 base turret hancur. Permasalahannya atau pertanyaannya, what happened dengan cara defensif Ixon? Ya, dari Ixon benar-benar berbeda sih menurutku di hari ini ya. Dari cara ofensif mereka, ZYY juga yang bisa dibilang underperform. Dia nggak bisa ngedeliver damage sama sekali. Entah mungkin karena emang teamfight yang nggak mengenakan buat dia atau emang beberapa kali off positioning. Cuman yang jelas sekarang Ixon mereka masih mau keluar loh dari area defensif mereka dan ini jelas akan berbahaya. Jengminer udah dikejar. Tapi ada flanking game yang dilakukan. Special Migration Fire Requiem. Targetnya tepat karena Hector. Mencoba untuk membalikan keadaan dan Clavis mendapatkan double kill-nya. Blessing duet kali ini diantarkan namun tercancel seketika. Clavis masih mencari positioning. Winter Crown dibuka. Randy mengacak-acak di arah belakang. Tapi damager dari EVOS Icon masih ada yang tersisa yaitu dari Sense. Mengejar karena Uziver. Phantom Execution. Dan Tondros selesai sudah jauh dari Uziver itu sendiri. Bahkan sekarang Randy yang masih terus bertambah dengan SKSP. Best turret terbuka lebar. Sang macan mengaum di game kedua. Wow, 2-0 berhasil diamankan, match point sudah ada di tangan mereka. Dominasi sih. Untuk kedua kalinya kembali lagi bisa mereka kuasai. Gak ada celah yang ternyata bisa dimanfaatkan oleh Ixon. Tapi ya nice try juga buat Ixon karena mereka mencoba untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mereka ambil resiko yang besar tadi dengan melakukan flanking dan conceal play ya. Yang sebenarnya patut untuk dicoba daripada ke pressure terus menerus. Tapi ya
Kesalahannya mungkin lebih dari arah early game yang ternyata udah nggak bisa ditutup. Beda goldnya udah sampai 11.000 Kak Gio, terus ini masih mid game. Jadi itu lagi puncak-puncaknya perbedaan yang kerasa banget kan. Ya. Hampir berhasil lah tadi flanking yang dilakukan. Tadi Clavis juga dapetin dari special migrationnya tepat juga ke arah Exor bahkan. Namun saya pergerakannya nggak ada yang nutupin masalahnya. Bennett bisa datang dari kapanpun, pergerakan bakal luasa. Wow, match point yang mengerikan dari draftnya, jujur. Iya. Aku nggak bisa menilai sih. Tapi ya Ixon single damage carry sih harusnya. Iya. Carry-nya literally ke arah carry kan soalnya. Iya. Selena mungkin punya damage tapi early game lah. Kalau misalnya udah masuk mid game, late game kayaknya untuk dapetin Freya, dapetin Bennett atau Cici agak susah. So, ZYY, mampukah dia menjadi pengubah nasib dari Ixon di match ini? Minimal nambahin 1 poin lah untuk tim Ixon. Iya, bawa ke game keempat lah ya. Oh, game keempat minimal. Tapi apakah respon dari EVOS Icon akan lebih berbahaya dan semakin mengaum di match point mereka kali ini? Ini dia, game ketiga. Ixon TRB berhadapan dengan EVOS Icon. Yep. Dan langsung saja selamat datang di dalam Land of Dawn. Kita akan ngelihat lagi. Tadi kalau nggak salah flame shot ya Kaguranya deh. Nanti kita lihat lagi ya. Karena tadi cuma sekilas doang. Cuman ya yang dipastikan adalah ZYY ini harus benar-benar bisa carry the game. Ya, 2 Vengeance, 1 flame shot, 1 flicker, 1 retribution. Benar-benar nggak ada purify. EVOS Icon tidak mengenal purify bro. Enggak, dia nggak kenal. Nggak kenal spell hijau deh. Iya. Wah, damage sih lumayan ya Kak Gil. Dicil terus sampai lunas tuh bentar lagi tuh Iko tuh. Udah bisa balik nama ya kalau gitu ya. Nah, sekarang tabrakan. Masih ada flicker tapi dari Aleva masih aman. Phantom. Iya, Selenanya juga ikutan season hunter ya buat ngebantuin lagi nanti dari Bastianya mempercepat. Masih ada sense. Oh, Uziver terpaksa mengeluarkan 1 flickernya. Oh! Flame shot dari Daniel. Wah, Mahal, tembakan mahal. JJ seminggu sih ini viral ya. FYP sih. FYP sih, Post Icon sih. Tapi ya memang posisinya secara team fight tadi mereka masih punya output damage yang lumayan banyak ya buat di arah early game. Dan sekarang Rapid Boots sudah dipegang juga oleh seorang Aleva. Mempercepat lagi dari segi rotasinya, siapapun bisa menjadi target selanjutnya. Tapi yang serem nanti level keempat sih. Ini masih belum gimana-gimana banget nih. Karena under level keempat belum ada ultimate, belum ada rotasi-rotasi agresif ya yang bisa dimainkan. Baik itu dari chipnya ataupun dari Chow-nya. Cuman memang ada banyak tabrakan yang bisa dimainkan nih sama Selena. Ngeri banget nih dipotong gini. Jauh dan potongnya berdua. Jadi biar cepat level 4 diajak main untuk menjadi karakter top. Never Night, ada Baxia Shield United. Menabrak karena minion rupanya. Nggak connect juga tadi ya untuk Abyssal Arrow-nya sayangnya, jadi nggak ada target yang empuk untuk bisa menjadi korban di pertempuran kali ini. Tapi Iko akan langsung memaksa ke bagian depan kah? Oh, ada Aleva, tapi ada belakang ya mencoba untuk mengejar dan Uzi menjadi korban. Clavis, one last hit, bakal coba untuk dituju kah? Tidak, rupanya hampir saja. Clavis ditumbangkan, tapi ternyata ini adalah take over turtle, Nevin. Iya, karena emang posisinya benar-benar digeser loh. Ixon tadi sebenarnya Iko udah siap-siap tuh, udah ancang-ancang ini antara mau Stormbrand ataupun dari Heaven's Word. Tiba-tiba EVOS Icon udah masuk sendirian ke bagian sebelah kiri dan akhirnya Clavis gak bisa bergerak sama sekali. Satu objektif pertama untuk EVOS Icon. Ini aja udah gak sesuai dengan teori dasarnya ya, karena kita udah bilang di awal harusnya sih Baxia akan lebih powerful untuk di turtle. Tapi ternyata EVOS Icon udah langsung unggul. Langsung shortcut Uzivert yang dituju. Tapi Uzivert juga masih ada flicker sih, saat lagi masih aman. Tapi malah ZYY yang bakal coba untuk dihantam dengan adanya 4-5 player di bawah. Benar-benar dikeroyok habis-habisan dari ZYY, tapi kali ini pertukaran terhadap Aleva masih cukup tidak adil. Sense mulai kabur, dikejar-kejar dengan hadirnya Clavis dan juga Uzivert. Aman. Iya, nggak adil buat Ixon. Tapi yang ngebuat semuanya netral lagi adalah karena suaranya akhirnya bisa dapetin space lah. Iko di area atas ada wave yang bisa dia unggulkan, habis itu dia bisa cari objektif yang lainnya. Dan buat EVOS Icon masih sama. Kurang lebih permainan agresif mereka sejauh ini berjalan dengan lancar. Malah yang nggak kelihatan adalah combo Selena Baxianya ini kan yang kita harapkan bisa terjadi. 1v1 situation. Rangers nyala ya, aman sih. Oke, iya bener. Aku sangat setuju, Clavis dan juga Zheng Miner seperti nggak ada simfoni yang tepat. Tapi The Way of Dragon akhirnya
ada sosok Aleva yang bisa untuk dimakan oleh ketiga trio mid. Wah, tapi itu nge-trigger banyak banget sih. Dan ultimate, ada flicker juga dan Iko. Solo kill. Jangan bilang. Iko kena solo kill. Oh my god, tapi di area bottom lane sih YY menang lane banyak banget dari EVOS Icon. Atasnya menang, bawahnya menang. Dan di bawah, Clevis dan juga ZYY. Terlihat mayatnya terkapar di arah bawah tuh. Wah, itu langsung dibuka lagi ya. Untuk portal dari seorang Chip yang emang jadi masalah banget sih. Aleva bahkan gak ragu untuk membuka flicker tadi. Dan sekarang kita bakal melihat di area turtle. Untuk turtle yang kedua, mampukah Iksan kembali lagi men-take over turtle mereka? Karena beda 2000 untuk 4 menit. Itu perbedaan yang lumayan signifikan loh. Flicker, mode cloudnya dikeluarkan oleh Iko. Tapi kali ini dengan akhirnya Sheffield United dan juga Arrow yang connect membuat dari Alevanya tumbang. The Way of Dragon tidak ada follow up. Randy membalikan keadaan dan lihat Exor yang begitu berhit ya dengan Valkyrie yang dikeluarkan. Dua player tumbang, Turtle didapatkan kembali. Ini momennya padahal udah bagus loh Kagio. Dia tadi udah tempel 3 orang kan pakai mode awan atau torrent. Tapi ternyata secara output damage mungkin ini belum bisa diimbangi karena gak ada ZYY. Gimana juga mau ngejar ZYY, dia butuh Trinity. Iya. Bahkan kalau Trinity nggak jadi pun, dia udah tumbang 2 kali masalahnya, Nevin. Iya ya, agak berat. Cuman ini Exor jangan sampai kejauhan juga. Wah, Alevanya dateng sih. Agak repot ya ngebawain chip dan ultimate ready. Ada shortcut, tapi bakal keburukan. Sepertinya shortcut terbuka di momen yang tepat sepertinya. Clevis bakal dikejar, Electro Final Blow dan Clevis hilang seketika. Curtain Call mengikat 2 player. Uzivar kali ini bakal dituju dan Daniel. Damage dari Genial Overturn-nya mematikan. Wow. EVOS Icon, mereka benar-benar bisa menguasai dari berbagai sisi. Outer turret udah bisa dipegang juga di bagian bottom lane. Tinggal mid lane nih, target selanjutnya rumah dari Jeng Miner. Yang kayaknya bakal diacak-acak karena sejauh ini dari Jeng Miner, ya sih dia nggak tumbang. Tapi untuk ngedeliver damage juga agak susah nih target-target yang bisa dia mainkan. Glowing One setidaknya udah ada di tangan Jeng Minernya dan pastinya masih butuh banget nih item-item tambahan dari magical damage maupun dari penetrasi. Niko, selamat ulang tahun, panjang umur. Tapi belum ya, masih aman ya. Tapi inner turret hancur sih di atas. Menit ke 6 Neville. Walah, dominasi lagi sih berarti kalau kayak gini. 6.000 loh perbedaan gold yang sudah terjadi dan sekarang di area mid lane. Daniel sulit untuk bergerak, tershutdown sudah. Impact besar dari Baxia Shield United dan juga Arrow. Akhirnya connect. Akhirnya ada kombinasi tepat. Iya, lagi dengan follow up dari Uzivert juga tadi ya yang sempat muncul. Jadi ada efek sisi kecil yang bisa dimainkan. Tapi sekarang Uzivert berarti lagi nggak ready nih buat The Way of Dragon-nya. Sementara defensif harus tetap dilakukan di area mid lane maupun di area turtle. Kalau mau di kontes kayaknya mikir 2-3 kali sih kayak gini. Mikir 2-3 kali. Itu kali. Oke. Turtle-nya tetap dapat ya. Perfect turtle bahkan untuk EVOS Icon. Yang di atas kertas harusnya Baxia lebih unggul, Baxia lebih bisa open fight. Tapi kali ini nggak bisa dilakukan oleh teman-teman dari Ixon TRB. Sementara dua lane berjalan dengan sangat apik dan ciamik. Dan Daniel bakal coba untuk terkena impact dari Jet Kundo. Iya, ini targetnya sudah mulai harus dipertimbangkan lagi ya. Masalahnya dari Iko masih mau coba untuk maju ke bagian depan kah? 3 lane bersamaan. Ada kombinasi yang apik dengan adanya The Way of Dragon. Tapi si YY masih belum memiliki damage yang cukup. Tapi ternyata ada trap yang termakan oleh Sense. Berhasil sudah menumbangkan sosok jungle dari EVOS Icon. Iya, dapetnya jungler lagi. Lumayan mahal, harusnya bakal mengurangi juga keuntungan gold yang dipegang. Tapi diam-diam menghanyutkan juga nih. Dari Exor, Randy, mereka habisin satu persatu monster jungle yang tersisa dari Ixon itu sendiri. Dan dengan perbedaan yang makin signifikan lagi, ini objektif selanjutnya seperti Lord, kemungkinan besar bisa dipegang sama EVOS Icon kalau misalnya tidak ada perlawanan yang pasti ya dari Ixon. Nah, cuman ya gitu sih, mereka harus mainnya tuh bener-bener nunggu momen kan, nunggu arrow atau nunggu tabrakan dari Baxia dan di fight besar kayak bakal agak susah. Ada shortcut, langsung dimakan secara instan Jeng Miner. Valkyrie yang menyala tadi, mahal sekali harganya. Outer turret mid juga dihancurkan. Tapi lihat pergerakan dari Ixon, mereka masih mau lebih dengan ada Elder Final Blow. Ternyata Sense termakan, ketendang sudah terlalu dalam pergerakan dari Sense tersebut.
Akhirnya lenyap pertukaran yang gak adil, tapi Exor masih marah, masih bersinar. Dengan Valkyrie yang dimiliki, hilang sudah sosok dari Clavis. Wave ini akan segera masuk juga buat sekarang. Ditabrak lagi untuk Uzi-Vert-nya dan Arrow yang sayangnya nggak connect. Tapi yang penting adalah Holy Defense di menit 9 sudah pecah Kak Gio. Mahalnya. Sakit banget itu Daniel. Buset deh flee-nya tuh. Dan gitu sekarang Aleva punya fleeting time pula. Iya ya. Iya, makin sering lagi nih kita melihat kejutan happy birthday. Meskipun biasanya ulang tahun setahun sekali ya. Bukan biasanya sih. Memang gitu konsepnya. Ini kan bisa berkali-kali lah. Oh iya benar. Langsung datang datang retri. Datang retri. Habis itu cabut lagi. Selesai makan, selesai makan pulang. SMP. Iya. Kita makan pulang. Selesai makan Lord pulang deh. Iya. Waktu itu udah berjalan dan nggak ada holy defense ya Nevin ya. Iya, ini makin berat lagi sih sebenarnya untuk bisa di defense. Karena Selena tuh tipe yang kalau udah kena pressure nggak bisa dapetin area, dia clearing juga jadinya susah kan. Meskipun dia bisa sekali garuk ya, tapi dua kan. Menang sudah dengan ada Way of Dragon, tamat Danielnya. Jadi bisa teleport loh. Tapi apakah respon dari EVOS bakal baik? Karena Valkyrie mulai hadir. Damage dari Exor benar-benar menyakitkan. Menjadi salah satu tumpuan damage termahal dari EVOS Icon. Best Red dari tengahnya masih coba untuk ditahan. Lagi dan lagi Exor. Maju ke depan. Curtain Call kali ini mencoba untuk maju. Yoyo Blitz. Namun ternyata target dari Randy berpindah ke arah bottom lane. Hancur juga. Iya, ini bisa ngedapetin 2 base turret di bawah menit 11 lagi ya. Jadi skenario yang cukup mirip dengan game-game sebelumnya. Bahkan sekarang buka portal. Waduh, maju ke arah dalam. Dan Alevanya tumbang. Dan kali ini Live Online gak sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Mode Cloud. Sense ternyata masih selamat. Namun damage dari Iko membalikan dan lihat Ixon masih bisa bertahan sepertinya. Hilang Exornya. Sepertinya terlalu buru-buru ya, dan Randy kayaknya cukup sih untuk sampai di sini saja dengan banyaknya keunggulan yang udah dipegang. Ini semua flicker ke trigger dari Ixon. 3 base turret udah nggak ada lagi. Jadi kalau misalnya tadi masih pengen maksa, bisa jadi malah kerugiannya jatuh ke tangan teman-teman dari EVOS Icon. Dan sekarang perbedaan gold masih dijaga di sekitar 6.000 Dan ya, tadi yang seperti kita lihat memang shortcut dibuka secara tiba-tiba. Semuanya bisa join ke area team fight, tapi yang nggak mereka sadari efek sisinya ketika ada di posisi defense itu bisa nangkep banyak banget player. Mulai dari Stormbind, terus juga tadi kita sempat lihat Uzi-Vert sedikit menghalangi buat Sense bisa main. Dan sayangnya Exor yang juga terjebak dengan tujuan utama tadi untuk fokus ke area base utama ya. Tapi ternyata belum bisa terlalu maksimal. Nah sekarang mau dicoba lagi kah kombinasi dari chipnya? Oh, Duel Dragon. Dan juga Mode Cloud, Aleva lagi dan lagi menjadi masalah besar dan hilang sudah. Tapi Iko menjadi korban pertukarannya. Sense mencari momentum yang tepat, mencari momentum untuk bisa masuk. Ingat, EVOS tidak punya marksman. Mereka harus benar-benar bisa menjaga ataupun memakan ke arah belakang, ke arah ZYY terutama. Geminer. Karena impactnya begitu besar, sampai harus pulang. Levis, wow sakit sekali damage dari Exor yang dilakukan. Electro Final Blow mencoba mengincar ke arah baik belakang, Geminer menjadi korban. 3-0 menjadi jawaban untuk EVOS Icon selangkah lagi masuk ke babak playoff. What a clean game yang bisa diberikan sama EVOS Icon. 3-0, kemenangan penuh ada di tangan mereka. Dan ya, ini jadi satu match yang benar-benar wonderful banget. Mereka bisa menyelesaikan gamenya dengan baik, ngebawain kombinasi dengan chip. Tanpa Purify bukan jadi masalah sama sekali untuk para player dari EVOS sendiri. Dan secara keseluruhan kita bisa ngelihat bagaimana impact yang maksimal juga datang dari seorang Sense. Meskipun dia bukan tipikal yang cari poin eliminasi, tapi di game ini jelas dia punya impact yang besar sebagai yang bikin kaya timnya. Dia udah pokoknya fokus aja ke wave minion, fokus aja ke objektif. Dan ketika shortcutnya dibuka dia akan join ke area team fight dan langsung cari ke area backline-nya. So EVOS banyak banget kejutan yang mereka bawain sih di hari ini dengan draft-draft unik dari Coach Salmo Hate. Gila sih. Ini tanda tanya besar untuk Ixon, mereka ada apa? Iya. Permainan mereka dari game pertama sampai terakhir kayak gak satu suara. Mereka banyak kesalahan yang mereka buat sendiri.